Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di sana dan Pak? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersuci wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Masyaallah muslimin, para pemirsa Fuad TV dan pendengar radio sunnah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa menyapa kembali para pemirsa dimanapun Anda berada. Tentunya melalui program live interaktif kesayangan kita, yang insya Allah pada kesempatan kali ini bertemakan fikih praktis ilmu waris, yang diasuh langsung oleh Al-Ustadz Nizar Sa'jabal, LCMPD, yang beliau merupakan Sekretaris Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah, Al-Ustadz Nizar Sa'jabal, LCMPD, telah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita melalui studio Fatwa TV Jakarta. Dan insya Allah akan bersamai kita selama 1 jam lebih kurang yang akan datang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa dimanapun Anda berada. Baik, mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam kesehatan Ustaz. Amin, amin. Allahumma amin. Syukran Ustaz wa jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Baik, sebelum kita mulai acara ini, kita ingin menyapa juga para pemirsa. Maksud kami, kita juga ingin menyapa para pendengar radio yang mendengarkan acara ini melalui radio-radio yang merilai acara ini. Ya, ahlan wa sahlan para pendengar radio Al-Hikmah Banyuwangi, kemudian radio MDFM Probolinggo, radio Dai Tengaran, radio Binbas Jakarta, radio Sahabat Tegal, radio Gema FM Bontang, radio Hang FM Batam, radio Tuah FM Riau, radio Madinah Caruban, radio Amuba Pangkal Pinang, dan radio Mas FM Seragen. Dan kemudian kami juga mengajak para pemirsa untuk bisa ikut andil berpartisipasi bersama kami dalam menyiarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan melalui layar kaca Anda. Ya. Kemudian kami informasikan bahwasanya acara live interaktif fikih praktis ilmu waris ini memungkinkan para pemirsa dan pendengar radio dimanapun Anda berada untuk berkonsultasi langsung kepada Al-Ustadz Nizar Sa'jabal, tentunya sesuai dengan tema yang telah ditentukan, yaitu fikih praktis ilmu waris. Jadi kepada para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz Nizar Sa'jabal bisa menghubungi kami di nomor 021 2123 2333. Kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz Nizar Sa'jabal, tentunya dengan tema yang telah ditentukan, bisa menghubungi kami di 021 212, maksud kami 2123 2333. Tapi Ustadz, mungkin kita mulai saja acara ini Ustaz, ya, dengan membaca pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke dewan redaksi kita Ustaz, sembari menunggu penelpon masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Pertanyaan pertama Ustaz, ada pertanyaan dari Fitriah Hasanah di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ana melanjutkan pertanyaan dari teman Ana tentang rumah warisan. Orang tuanya sudah meninggal. Kebetulan teman Ana yang mengurus orang tuanya sehingga dia tinggal serumah dengan orang tua. Mohon maaf Ustaz, kami ulangi lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, Ana melanjutkan pertanyaan. Orang tuanya sudah meninggal. Kebetulan teman Ana yang mengurus orang tuanya sehingga dia tinggal serumah dengan orang tua. Sekarang rumah itu adalah rumah warisan kakak-kakaknya. Kemudian kakak-kakaknya minta rumah itu dibayarin dengan, mohon maaf Ustaz, rumah warisan. Sekarang rumah itu adalah rumah warisan, kakak-kakaknya minta rumah itu dibayarin dengan cara dicicil dengan cara pinjam ke bank syariah lewat koperasi.
Misal untuk pertama pinjam untuk kakak pertama bayar dicicil ke bank, sudah lunas pinjaman tersebut, kemudian ke kakak kedua sampai selesai. Terus kakak saya juga minta dikurskan ke harga emas. Bagaimana menurut agama yang benar? Bisa dipahami, Ustaz? Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semuanya. Dan terima kasih untuk pertanyaan dari saudari Fitria di Jawa Barat. Sebetulnya pertanyaan ini lebih mengarah kepada masalah jual beli. Ya, yaitu membeli aset. Ya, dia membeli aset, terlepas aset ini milik orang lain atau aset ini milik keluarganya sendiri dalam bentuk warisan. Yang jelas di sini adalah transaksi, akadnya adalah akad jual beli. Umpama kakak tertuanya atau salah satu anaknya dia membeli rumah warisan ayahnya. Maka ini ya tentu boleh-boleh aja, tidak ada masalah. Siapapun yang membeli tidak ada masalah. Ya, mau yang beli itu orang di luar keluarga atau yang membeli itu salah satu dari anggota keluarganya, itu tidak ada masalah. Yang penting adalah nilai yang akan dibayarkan itu jelas, barangnya jelas, nilainya jelas, waktu pembayarannya juga jelas. Ya, jangan sampai nilainya udah gampang deh, terserah kakak deh, kan buat saudara sendiri aja. Ini tidak boleh. Nanti jual belinya jadi gharar. Atau nilainya jelas, dibeli sekian, 1M atau berapa. Tapi kapan pembayarannya? Enggak jelas. Dan bagaimana model pembayarannya? Enggak jelas semua. Ini juga jadi gharar. Dan juga jangan sampai di dalam akadnya mengandung unsur-unsur yang haram. Ya, ketika Anda terkandung unsur yang haram, menerjang aturan-aturan syariah, maka pasti aturan-aturan yang lain pun dalam syariah akan diterjang pula. Dia akan seperti dalam kasus ini. Ya, makanya saya bicara ini biar mengambil pelajaran buat kita. Dia mengambil pembiayaan dari riba, bank. Kemudian yang satunya menggunakan riba pula, koperasi. Dan seterusnya, dari satu riba ke riba yang lain dia pakai. Ya, muncul lagi yang satunya lagi minta dibiayai pakai emas. Jadi yang satu riba, yang satu nggak jelas. Terus hitungan emasnya seperti apa? Ya, jadi ini ranahnya adalah sudah ranah jual beli. Kalau dia nilainya dia 100 juta umpamanya, tapi minta 100 juta ini dikasih dalam bentuk emas, nggak apa-apa. Karena memang disebutkan dalam hadis bahwa membeli dengan dinar tapi dibayar dengan dirham, atau membeli dengan dirham dibayar dengan dinar. Jadi uang dia rupiah 100 juta minta dikasih dalam bentuk emas, berarti disesuaikan. Tapi kalau dia belinya minta dibayarin emas, berarti akadnya nggak jelas ini semua. Ya, nanti silahkan dipertanyakan lagi lebih tajam, ditanyakan lagi ya, ditajam pada rubrik muamalah syariah. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Tapi Ustaz, kita melanjutkan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ada, ya sepertinya sudah ada penelpon yang tersambung Ustaz. Kita angkat penelpon terlebih dahulu. Ya, fadhal. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan Ummu Fahri. Assalamualaikum ya Ustadz, barakallahu fiik. Waalaikumsalam wa fiik barakallah. Alhamdulillah Nak, sudah sering mengikuti pengajian Ustadz. Dan alhamdulillah Nak sedikit mengerti. Syukur, terima kasih banyak ya Ustadz atas segala ilmu yang telah Ustadz berikan.
Cuma karena dalam waris ini terlalu banyak yang meninggal, Ana jadi ragu. Jadi Ana ada rasa ketakutan nanti Ana salah tangkap atau salah dengar yang telah Ustaz sampaikan. Ya, Makanya Ana silakan, mau Fahmi. recek lagi ke Ustadz di mana mungkin yang Ana ragukan atau yang Ana salah. Begini ya Ustadz, rencana Ana menjual tanah waris ya Ustadz ya. Tanah waris itu adalah tanah milik Abah Ana sendiri. Abah Ana meninggal ketika Ana masih kecil Ustadz. Ana yatim piatu waktu kecil Ustadz. Ketika Abah Ana meninggal, ahli warisnya adalah nenek Ana, kemudian ibu Ana, kemudian kakak laki-laki Ana sendiri, dan satu orang adik laki-laki Ana. Berarti saudara Ana laki-laki 2 ya Ustadz. Jadi 2 laki-laki, Iya, 1 perempuan. 1 Dan perempuan, 1 Anda aja. orang nenek. Halo? Jadi perempuannya cuman Anda aja ya? Iya, cuma Ana aja Ustadz. Oke. Kemudian setelah itu meninggal lagi ibu Ana Ustadz. Oke, ibu wafat ya? Ibu Ana meninggal ketika Ana tamat kelas 6 SD. Tanah itu masih belum terjual kan ya Ustadz ya. Jadi yang lebih dulu ayah ya? Iya, yang duluan ayah Ana, iya Ustadz. Kemudian setelah itu meninggal lagi qadarullah nenek Ana Ustadz. Nenek Ana, dan ahli waris nenek Ana ini 1 anak perempuan dan 1 saudara laki-laki. 1 anak perempuan Dan 1 orang saudara laki-laki. 1 anak perempuan sama 1 saudara laki-laki. kandung. Iya, kandung Ustadz. Oke. Dan sekarang saudara kandungnya itu pun sudah meninggal Ustadz, tinggal anak-anaknya. Masya Allah. Lebih dulu mana kandungnya ini? 1 saudara kandungnya dengan Iya. ibu, dengan nenek Anda. Iya, dengan nenek Ana. Iya. Nggak, lebih dulu siapa? Lebih dulu nenek Ana Ustadz. Jadi otomatis saudara laki-lakinya ini dapat ya Ustadz ya. Lebih dulu nenek Ana. Oke. Jadi otomatis kemudian setelah nenek Ana meninggal itu, dan kan saudara laki-laki Ana kan 2 tadi ya Ustadz ya. Dan sekarang saudara laki-laki Ana pun sudah meninggal Ustadz. Dua-duanya? Enggak, 1 orang Ustadz. 1 orang yang tertua. Dan dia meninggalkan 1 orang istri dan 1 anak perempuan tunggal. Istri Dan 1 anak perempuan tunggal. 1 anak perempuan. Oke. Kapan meninggalnya saudara Anda ini? Saudara Ana tahun berapa ya Ustadz ya? Sekitar tahun 2000-an lah Ustadz. Lebih dulu mana ibu Anda dengan saudara Duluan Ibu Anda? Ana Ustadz. Duluan Ibu Ana. Dengan ibu Anda. Duluan Ibu Ana, duluan nenek Ana. Dulu nenek ya? Iya, duluan nenek Ana juga. Oke, berarti dia yang paling belakang. Iya. Oke, terus? Dan ahli warisnya adalah 1 orang istri dan 1 anak perempuan. Oke. Ana bingung ini Ustaz. Kalau seandainya tanah ini qadarullah jadi terjual, pembagiannya tuh seperti apa Ustaz? Ana takut sekali Ustaz. Insya Allah Ana ikut kajian Ustaz. Cuma Ana takut kalau bagi sendiri Ana takut. Mau Kak Ustaz memberikan Masya Allah, contoh Allah kepada barik Ana fiik. kalau semisalnya tanah itu terjual sekitar 800 juta kemana-mana aja uang itu biar semuanya yang Ana nikmati. Tanah milik siapa? Milik ayah ya? Porsi yang dapat. Iya Ustaz. Milik ayah. 800 juta. Oke. Yang mau dihitung sekarang yang lengkap warisan ayah ini ya. Iya Ustaz. Oke. Baik, barakallahu fiki. Nanti Anda lihat di layar. Anda tutup Ustaz? Iya, tutup aja. Nanti Anda lihat di layar televisi ya. Syukran ya Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Wa fiik barakallah Ummu Fahri. Insyaallah, tabarakallah. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, ini pertanyaan dari Ummu Fahri di Riau. Barakallahu fiha. Jadi ketakutan tidak melakukan kewajiban dia, luar biasa ya. Coba banyak saudara-saudara kita yang mendapat amanah warisan ini seperti Ummu Fahri ini
Kayaknya saya agak tenang ngurusin pertanyaannya gitu jamaah ya. Kenapa? Nggak banyak yang berantem akhirnya gitu. Subhanallah ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Ini pertanyaannya panjang ini. Ya, ini pertanyaannya jadi coba kita urai ya. Pertama, ini perhitungan pertama. Ini perhitungan pertama. Jadi perhitungan pertama ini yang wafat adalah seorang ayah. Ini yang wafat. Nah, berarti ahli waris si ayah ini adalah istri, kemudian ibunya, kemudian 2 anak laki, ya, kemudian 1 anak perempuan. Nah, ini dulu yang dihitung berarti, ya kan? Lalu berapa bagiannya? Si istri mendapatkan 1/8 karena si mayit punya anak. Si ibu mendapatkan 1/6 karena si mayit punya anak. Kemudian sisanya diberikan kepada anak laki-laki. Ya, sebetulnya sampai di sini saja harta 800 juta itu sudah terbagi. Jadi kalau hartanya 800 juta, saya menggunakan perhitungan yang sederhana ini aja. Ini udah ketemu sebetulnya. Ya. 1/8 800 juta dibagi 8 berapa? 100 juta. Berapa? 100 juta. 100 juta itu yang hitung ya duitnya ya. Nanti dibawa pulang. Berapa? 100 juta. Dibagi 6 berapa? 800 juta bagi 6. Berapa? Ya lama. 133. 133. Ya, mohon maaf Ana tidak menggunakan kaidah taksilul masalah, ya, menggunakan asal masalah atau apa dan sebagainya. Nanti akan ketemunya sama. Sisanya berapa? Sisanya berapa tuh? 800 juta. 800 dikurangi 100 dikurangi 133. 677. Iya. 567 Mas. Oh salah. 67. 567 dibagi anak laki masing-masing 2 berarti 4. Ini 1 dibagi 5 berapa? 567 dibagi 5. 567. Bagi 5. 113. 113 juta 400. 113 juta 400 juta ribu. 400 juta 400 ribu. Oke. Berarti anak laki masing-masing anak laki dapat berapa? 2 kalinya ini. 113 400 kali 2. 226 800 juta. Nah, berarti anak perempuannya dapat 113 400. Kelar Fahri. Ya. Kemudian yang kedua, yang wafat yang kedua adalah istrinya. Oke. Setelah itu yang wafat ini istri ini. Salah. Istri. Yang wafat istri ya. Yang wafat ini istrinya. Oke. Kita hitung sekarang warisan si istri. Berarti yang wafat istri. Nah, dia punya warisan tadi 100 juta. 100 juta. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya cuma 2 ini tok, yaitu 2 anak laki
sama satu anak perempuan. Saudara kandungnya kemana? Ya gugur. Ibunya nggak disebutkan di sini. Yang disebutkan cuman ini, berarti ini. Berarti yang laki ini 4 bagian, yang perempuan 1 bagian 5, berarti 100 juta dibagi berapa? Dibagi 5. Sama dengan berapa? 200. Iya. 20 juta. 20. Kok 200? 20 juta. Berarti anak laki ini dapat warisan dari ibunya masing-masing 40 juta. Sedangkan anak perempuan ini dapat warisan berapa? 20 juta. 20 juta. 20 juta. Deh, kelar kan? Deh, berikutnya yang wafat siapa? Berikutnya yang wafat ibunya. Sang ibu. Ya, seorang ibu ya yang wafat ibu. Nah, siapa ahli warisnya ibu ini? Berarti anaknya dia dan saudara kandungnya. Satu anak perempuan. Nah, di sini satu anak perempuan. Satu Jadi ahli warisnya satu anak perempuan. Kemudian satu saudara laki kandung. Ini saya singkat. Ya. Berarti warisan ibu tadi ada berapa? 113 juta. 33. Ya kan ya? Jadi anak perempuan dapat setengahnya, satu anak lakinya sisanya. Jadi ini 133 ini dibagi 2. Jadi berapa? 66 juta 500. 66 juta 500 ribu. 500. Nah, yang anak perempuannya ini ibunya, ya. Kemudian anak lakinya sama. Nah, 500. Oke. Terus siapa lagi yang meninggal habis ini? Habis ini yang meninggal adalah satu saudara laki kandung. Nah, ini wafat nih. Nah, satu saudara laki kandung si ibu ini yang dapat sisa tadi ini wafat. Ahli warisnya dia adalah istri, satu anak perempuan. Istri, kemudian satu anak perempuan. Oh beda Ustaz. Satu saudara. Bukan. Saudaranya ini nggak dijelaskan, ini nggak ditanya ini, mohon maaf. Yang ditanya ini nggak ditanyakan. Kemudian satu anak laki-laki wafat, berarti ini selesai, ya kan? Jadi satu anak laki wafat. Jadi yang wafat sekarang anak lelaki. Anak lelaki. Ini wafat. Ya. Warisan dia tadi 40 juta sama 226.800. Ya kan 226 800 juta sama 40 juta dari ibunya. Ya kan? Nah, oke. Siapa ahli warisnya dia? Ahli warisnya dia adalah istri, kemudian satu anak perempuan. Oke. Ya, satu anak perempuan. Kemudian siapa lagi berarti? Saudara laki-laki. Berarti satu saudara laki-laki kandung laki, ya kan? Kemudian satu saudara kandung perempuan, yaitu Ummu Fahri ini. Nah, berapa hitungannya? Si istri 1/8 karena ada anak perempuan, anak perempuannya setengah. Nah, saudara kandungnya ini dapat sisa. Ya, hitung sendiri insya Allah bisalah ya. Berapa dari harta ini tadi dengan cara yang tadi. Ya, barakallahu fikum. Insyaallah. Insyaallah Ustaz, syukran. Wah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada Ummu Fahri atas kebersamaannya. Baik Ustaz, kita melanjutkan pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi kita Ustaz. Ada pertanyaan dari Abu Muhammad Afifuddin di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berkahi kita semua.
Amin. Ana Abu Muhammad, Ana mau bertanya Ustadz, saat ini ayah Ana sudah berusia 64 tahun. Bolehkah Ana berdiskusi dengan kakak adik Ana, 2 perempuan 2 laki-laki, mengenai kakak dan adik Ana, mengenai pembagian harta warisan, karena kakak dan adik Ana masih belum mengetahui tentang pembagian harta waris. Apakah ini bertentangan Ustadz karena orang tua Ana masih hidup? Karena takutnya menjadi ribut-ribut jika tidak dibicarakan sebelumnya. Jazakumullah khairan Ustaz. Menarik ini jemaah. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Anak mau jawab, bingung juga ini jawab apa ini jemaah. Seperti kayak pertanyaan di salah satu acara live ya. Ada yang nanya via telepon ini jemaah. Ustadz mau nanya, silahkan Pak. Jadi gini Pak Ustadz, saya sudah wafat. Itu yang nanya jemaah. Sudah wafat. Jadi terus yang telepon siapa gitu kan jemaah ya. Jadi jemaah, warisan ini berkaitan dengan orang yang sudah wafat. Jadi kayak bapak tadi, jadi saya sudah wafat Ustadz ya gitu. Jadi apa namanya, warisan ini berkaitan dengan orang yang sudah wafat. Kalau masih hidup terus Anda ngomongin warisan, itu kalau orang tua Anda orang Jawa ngamuknya kayak apa jemaah? Kamu doain anak mati nak gitu nanti kan jawab. Jadi terus gimana? Ya etikanya, etika kita di masyarakat kita ya. Saya bicara di masyarakat kita. Jangan Anda bicara masalah itu sama orang tua Anda. Sangat menyinggung perasaan orang tua Anda. Ya kan kata orang Jawa, kue cilik tak gede nona gitu ya. Terus sudah gede nanya harta warisan, doain bapakmu mati nak gitu jamaah. Jadi saudara Abu Muhammad di Jawa Barat ya, jangan Anda otak-atik itu sama orang tua Anda. Sangat tersinggung ya. Apalagi masyarakat Jawa atau masyarakat Sunda ya, ini kan masyarakat kita yang lembut-lembut gitu kan. Jangan, saya menjawab jangan otak-atik masalah itu. Yang kedua, berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Saya tergantung prasangka hambaku. Karena itu adalah doa jemaah. Kalau Anda mengatakan, saya takut nanti ribut. Ya ribut beneran nanti kamu. Jadi berpikirlah positif. Pikirlah yang baik. Ya. Terus bagaimana caranya? Yang ketiga, belajarlah ilmu waris. Pelajari. Justru bukan Anda mempertanyakan kepada orang tua Anda atau berdiskusi yang akan menyinggung perasaan Anda. Tapi apa? Belajarlah ilmu waris. Pelajari ilmu waris. Nanti di kemudian hari ilmu ini pasti akan bermanfaat buat Anda. Ingat, niatkan Anda belajar ilmu waris bukan untuk mendapatkan warisan, tapi belajar ilmu waris tujuannya apa? Raf'ul jahli an anfusina. Ingin mengangkat kejahilan pada diri kita semuanya. Ya, dan tentu kalau mengangkat kejahilan dari diri kita, kemudian kita faham, maka ilmu ini bisa kita amalkan untuk keluarga dan masyarakat. Ya, barakallahu fiik. Insyaallah, syukran wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Baik, ya ternyata sudah ada penelpon yang telah terhubung dengan kita Ustaz. Mari kita angkat penelpon terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilahkan Ibu Rosmini. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau pedagang itu Ibu Rusmini ini pelanggan setia. Jadi kalau dagangan dikasih bonus Ibu nanti. Alhamdulillah, ini pemirsa setia ini Ibu Rusmini ini. Insya Allah dari mulai awal percobaan, Iya. Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Silakan Ibu Rusmini Iya, iya. pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaan saya ini,
kelanjutan dari beberapa waktu yang lampau, Ustaz. Karena pikiran saya itu masih ganjal, rasanya itu kurang pas. Yang saya maksud bagaimana masalah gaji. Saya masih menunggu selesai sidang. Masalah apa, Bu? Ya? Gaji. Gaji. Gajinya siapa, Bu? Gajinya suami apa termasuk warisan apa yang harus dibagi kepada anak-anak atau bagaimana? Oke. Terus selanjutnya, berhubung dulu itu saya belum seketil apapun, belum dicerai oleh suami, masalah ya sekedar harta, tapi anak-anak itu sudah diberi apa ya, yang sudah dikasihkan sebelum wafat itu namanya hibah. Wasiat. Itu bagaimana kalau sekarang itu masih ada sisa sedikit tanah. Apa ini juga harus termasuk dibagi ya menurut syariat atau bagaimana? Terus saya ini bagaimana? Jatah yang mana yang harus saya terima? Karena saya khawatir mendolimi diri saya sendiri kalau saya nanti jangan-jangan tidak apa yang menjadi tuntunan syariat, Ustaz. Terima kasih jawabannya. Saya kalau karon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ibu Rusmini, terima kasih atas pertanyaannya. Kita menjawab sesuai dengan redaksi pertanyaannya ya. Yang ditanya adalah gaji. Ya. Di sini Bu Rusmini tidak membicarakan pensiun tapi gaji suami. Apakah gaji ini termasuk warisan? Maka tentu warisan karena bahasanya gaji. Jadi gaji ini adalah uang warisan yang harus dibagi kepada para ahli warisnya, Ibu Rusmini sendiri dan anak-anak. Ya. Tapi kalau anak-anaknya setuju dan ridha semuanya untuk memberikan gaji ini kepada ibu sebagai istri, maka itu haknya mereka. Artinya boleh, tidak ada masalah. Kalau anak umpama mengatakan, sudahlah buat ibu saja semuanya. Ya, sudahlah buat ibu semua gaji atau uang pensiun dari ayah ini. Ya. Maka itu sah dan itu menjadi milik ibu 100%. Karena anak-anak memberikannya kepada ibu. Yang kedua, hibah. Hibah ini adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istrinya umpama. Atau harta yang diberikan seorang ayah kepada anaknya. Dan di saat sehat, barang ini sudah diserah terimakan kepada istrinya. Baik diserah terimakan secara fisik maupun diserah terimakan secara dokumen. Ya, itu sudah dikasih atas nama dia. Maka itu menjadi hibah yang sah dan menjadi milik penerima hibah. Berarti apa? Berarti tidak termasuk warisan. Jadi yang warisan yang mana? Yang warisan berarti harta yang belum dihibahkan, di mana si pemilik wafat dan dia memiliki harta itu ketika dia wafat. Ya, barakallahu fiik. Syukran Ustaz wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada Ibu Rusmini atas partisipasinya. Tapi Ustaz, kita melanjutkan pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi kita Ustaz. Ada pertanyaan dari Fulana di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz Nizar. Bismillah, izin bertanya tentang pembagian harta waris. Bude saya meninggalkan harta waris sejumlah 6 miliar. Suaminya sudah lama meninggal. Bude tidak mempunyai anak kandung, tapi mempunyai 3 anak angkat dan berwasiat agar 3 anak tersebut diberi bagian dari harta waris. Bude masih mempunyai 2 saudara kandung, 2 saudari kandung perempuan yang masih hidup. Dan Bude mempunyai 3 orang saudara kandung laki-laki yang sudah meninggal. Sehingga mempunyai jumlah keponakan seluruhnya dari saudara laki-laki tersebut
adalah 4 orang keponakan laki-laki dan 6 orang keponakan perempuan. Pertanyaan saya, berapa bagiankah harta yang diperoleh 3 anak angkat yang salah satu anak angkat tersebut anak dari saudara laki-laki, kemudian 2 saudari kandung perempuan yang masih hidup, 4 keponakan laki-laki, 6 keponakan perempuan tersebut. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ya, saya coba untuk menghitung di layar dan pendengar radio bisa menyimak dengan baik. Seorang ibu wafat. Ya. Jadi seorang ibu wafat. Oke. Ibu ini tidak memiliki anak. Suami sudah wafat lebih dulu, harta peninggalannya 6 miliar. Ibu ini memiliki 3 anak angkat. Dan anak angkat ini dikasih wasiat, artinya dikasih bagian dari harta peninggalan. Nah, maka wasiat ini adalah wasiat yang sah. Dia berhak mendapatkan wasiat ini. Berapa wasiat ini? Maka wasiat ini kan maksimal berapa? 1/3. Ya, dari total 6M. Berarti hak dari anak angkat ini berapa? 1/3 dari 6M berarti 2M. Ya. Nah, 2M ini dia berhak anak angkat ini. Berarti 2M dibagi 3. Nah, dibagi rata. Ya, bagi sendiri deh. Pecah-pecah juga duit nggak apa-apa kok. Kemudian yang kedua, berarti sisa harta ini ibu adalah sisanya berapa? 4M. Nah, sisa 4M inilah yang menjadi warisan. Oke. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah 2 saudara perempuan kandung. Kemudian punya 2 saudara laki-laki kandung tapi sudah wafat lebih dulu. 3, Ustaz. 3 ya, 3 saudara laki-laki kandung sudah wafat lebih dulu. Tapi mereka memiliki ponakan. Jadi 4 ponakan laki-laki. Ponakan laki dari saudara laki kandung. Nah, okay. Kemudian punya pula 6 ponakan. Ya, perempuan. Tapi 6 ponakan perempuan ini bukan ahli waris. Jadi saya coret. Ya, jadi ahli warisnya cuma 2. Berarti 2 saudara perempuan kandung sama 4 ponakan laki dari saudara laki kandung. Ini aja ahli warisnya. Berapa? Ya, 2 saudara perempuan kandung mendapatkan 2/3 dari 4M. Ya. Kemudian sisanya diberikan kepada si ponakan ini. Jadi kalau 4M dibagi 3 berapa? Pecah ya? 1,3. Hah? 4M dibagi 3. 1,3M. Pecah kan? Ya. 1,3. Pecah ya. Mau hitung biar nggak pecah adalah kelipatannya 3. 2/3 adalah 2. Kemudian sisanya 1. Kan pecah kan? Nah ini pecah nih. Mana yang pecah? 2 tidak pecah. Kan gitu kan? Yang pecah adalah 4 ini. 4 dibagi 1 kan tidak bisa kan? 4 sama 1 ini nggak bisa. Ya.
4. Berarti di sini 3 dikali 4 ada berapa? 12. Nah, 2/3 dari 12 berapa? 8 ya. Iya, Ustaz. 8 ya. 8. Sisanya berapa? 4. Ya. Oke. 12M ini dibagi 12. 4M. Jadi 4M dibagi 12. Ya, begitulah cara ngitungnya. Ya, ini sudah ketemu cara pembagiannya. Ya, maka hasilnya berapa? Berarti itulah 8 poin buat 2 saudara perempuan kandung, 4 poinnya buat berapa? Buat ponakan. Loh, yang 6 ponakan perempuan nggak dapat, bisa berantem nih Ustadz. Ya iya, bisa berantem lah. Kalau dia tidak memiliki keimanan, hati yang lapang. Ya. Terus solusinya apa Ustadz? Solusinya adalah Allah yang memberikan solusi. Yaitu firman Allah pada ayat yang ke-8 di surat An-Nisa, فَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. Ketika Anda membagi warisan itu dan ada karib kerabat yang tahu ketika pembagian itu, maka Allah mengatakan farzuquhum minha. Kamu bagilah mereka. Ya, kamu bagi mereka itu. Maksudnya apa? Ya kasihlah dengan angka yang disepakati bersama oleh mereka. Ya, angka kekeluargaan yang tidak ada ketentuan dalam syariat Islam. Ya, barakallahu fikum. Ustaz, sepertinya ada satu poin yang tertinggal Ustaz. Apa itu? Disebutkan 3 anak angkat. Dari 3 anak angkat tersebut ada salah satu dari antara 3 ini adalah ponakannya Ustaz. Ponakan dari saudara laki-lakinya. Bagaimana? Jadi 3 anak angkat ini, Nah, Ustaz. salah satunya adalah Ponakannya yang salah satunya dia ini ponakan ini. Nah, Ustaz. Laki-laki. Laki-laki. Nah, double ya. Ya, Ustaz. Berarti yang dapat anak angkat ini hanya 2. Jadi 2 anak angkat yang dapat. Berarti 2M ini dibagi 2. Jadi masing-masing berarti berapa? 1M. Jadi masing-masing 1. Ya. Wallahu a'lam. Memang ini ujian jamaah ya. Masa saya sama-sama anak angkatnya beda? Saya 1M, nanti saya kurang dari 1M. Ya, begitulah harta ini fitnah. Kalau memperturutkan fitnah, binasalah kita. Ya, memperturutkan bisikan syaitan, ya kita akan jadi binasa. Warda bima qasamallahu lak. Ya, terimalah rezeki yang Allah berikan kepada Anda. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada yang telah bertanya. Kemudian Ustaz masih ada waktu, Ustaz kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya. Pertanyaan dari Walianti di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Orang tua kami sudah meninggal, sebagian sawah sudah dibagi-bagi dan sebagiannya lagi sawahnya kami niatkan untuk membadalkan haji dan umroh. Dan alhamdulillah sudah kami jual untuk membadalkan haji dan umroh serta sedekah atas nama mereka. Apakah sisa uangnya boleh dibagi untuk kami anak-anaknya Ustaz? Dan apakah harus sama rata antara anak laki-laki dan perempuan? Syukran Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saya hanya menjawab yang ditanyakan saja, bahwa sisa apakah boleh nggak sisa dari uang itu dibagi secara rata? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Sisa itu adalah uang warisan yang harus dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan Allah. Apa ketentuan Allah? Lidzakari mithlu hadzil unthayain. 1 anak laki setara dengan 2 anak perempuan.
Artinya satu anak laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Ya, barakallahu fiik. Syukran Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz, ada Abdul Muluk dari Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang harta warisan. Ayah saya sudah meninggal dan meninggalkan ibu dan 8 orang anaknya. Kemudian kami membagi harta warisan. Setelah selesai dibagi, beberapa dari kami menghibahkan harta bagian kami kepada ibu. Pertanyaannya, harta ibu saya, yaitu hasil dari pembagian harta warisannya kami, kalau nanti ibu saya meninggal, apakah harta ibu saya itu juga harus dibagi lagi mengikuti hukum warisan, Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pertanyaan dari Abdul Muluk di Riau, ya barakallahu fiik. Jawabannya ya iya pastilah. Karena itu kan sudah menjadi harta milik ibu Anda. Harta yang dimiliki oleh ibu Anda. Baik diperoleh dari mungkin usaha sebelumnya atau tabungan sebelumnya, warisan dari suaminya, terus pemberian dari anak-anaknya. Ini kan pemberian dari anak-anaknya. Ya. Maka ketika sang ibu ini wafat, ya semua hartanya ini menjadi harta peninggalan, jadi harta warisan yang harus dibagi kepada anak-anaknya semuanya. Ya. Jangan sampai kita terkena bisikan setan. Itu apa? Loh, itu kan harta itu saya yang ngasih. Enak aja dibagi lagi ke saudara saya. Enggak, saya ambil alih ya. Itu dulu harta saya yang ngasih. Berarti kalau ibu wafat ya saya ambil lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah bisikan syaitan. Ya, maka dengan bisikan ini harusnya jawabannya adalah apa? A'udzubillah minasyaitonir rajim. Ya, buang bisikan ini sejauh-jauhnya. Kalau diperturutkan, maka Anda terkena dosa besar. Apa itu? Orang yang memberikan hadiah lalu diminta kembali, itu seperti anjing yang muntah lalu dia jilat kembali. A'udzubillah. Ya. Ustaz. Allah. Ustaz, syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ya, sudah ada penelpon yang tersambung kembali Ustaz. Ya. Ya. Kita angkat telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum Ummu Hanum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilahkan Ummu Hanum pertanyaannya. Ya, alhamdulillah. Ini Ustadz, satu keluarga pada beberapa waktu yang lalu ini suaminya meninggal dunia. Jadi dia meninggalkan warisannya Ustadz. Tapi di antara warisan itu banyak diatasnamakan istrinya. Dia umpama dia membeli tanah, lantas dia bilang ini tanah untuk kamu, itu tanah ibu kamu. Memang semuanya atas nama istrinya. Dan dia cuma satu aja dia minta waktu saat dia beli mobil, Bu ini nama aku aja ya, nah kayak gitu. Itu bagaimana itu Ustaz? Apakah atas nama istrinya tersebut termasuk warisan dari suaminya Ustaz? Itu aja Ustaz. Terima kasih penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Terima kasih kepada Ummu Hanum di Tanjung Pinang ya. Jadi seperti kasus yang disampaikan itu, seorang suami beli aset, lalu lantas di atas namakan istrinya. Dan ini buat kamu, beli aset lagi dikasih ke istrinya. Lalu suaminya wafat, sedangkan aset-aset ini atas nama istrinya. Bagaimana ini Ustaz? Ya tentu pemilik nama dalam aset itu dialah pemilik dari asetnya. Jadi nama yang tertera dalam dokumen itu dialah pemiliknya. Karena pemberian nama itu secara umum adalah hadiah dari orang yang menamakannya. Kecuali ada bukti-bukti yang menyatakan bahwa ini tidak dihibahkan. Tapi itu
hanya sekedar nitip nama saja umpama. Dalam kasus-kasus tertentu ini terjadi. Selama tidak ada bukti-bukti apapun, maka ini dikembalikan kepada hukum yang berlaku di tatanan kita. Bahwa nama yang tertera dalam dokumen dialah pemilik dari aset tersebut. Ya. Jadi ini milik nama yang tertera yaitu istrinya tadi. Adapun ada aset yang masih tertera atas nama suaminya, maka itulah yang menjadi harta warisan. Ya. Wallahu a'lam. Ustaz, syukran wa jazakumullah khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan atas partisipasinya Ummu Hanum dari Tanjung Pinang. Tapi Ustaz, masih ada waktu sepertinya Ustaz, kita selesaikan satu permasalahan lagi Ustaz. Ada dari Ummu Zafran dari DKI Jakarta. Bismillah, warisan emas ibu saya kalau dijual sekitar 112 juta. Sudah masuk nasabnya dan saya tidak tahu apakah ibu saya rutin bayar zakatnya atau tidak. Saya berniat mengeluarkan zakatnya tapi saya tidak tahu berapanya. Saya punya abang laki-laki 1 dan adik perempuan 1. Ayah masih hidup, bagaimana pembagian warisnya? Karena saya sempat bertanya dengan satu ustadz, infonya ayah saya dapat 1/4. Tapi saya dapat info 2 ustadz lagi, hanya anak-anak saja plus ibu dari ibu saya, yaitu nenek saya, jika masih hidup. Akan tetapi nenek saya sudah meninggal. Jadi bagaimana pembagiannya Ustaz? Jazakumullah khairan. Insyaallah. Ya, Masya Allah, semangat untuk bertanya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ya, terima kasih kepada Ummu Zafran di Jakarta atas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Anda dan kita semuanya. Berkaitan dengan zakat, kalau memang itu sudah 1 haul, sudah berjalan 1 haul dan 1 nisab, maka dikeluarkan zakatnya. Itu zakat emas 2,5% dari berapa tadi? 112 juta kalau diuangkan. Jadi dikeluarkan zakatnya. Jika setara dengan uang 112 berarti ya dikeluarkan 2,5% dari 112. Lalu sisanya diberikan kepada para ahli waris. Siapa para ahli warisnya? Pertama tentu suaminya. Jadi kalau ada yang mengatakan suaminya nggak dapat, ya ini nggak benar ini. Ini pembagian yang tidak benar, ya tidak dibenarkan. Kenapa? Karena pembagian warisan suami itu sudah jelas hitungannya di dalam Al-Quran. Ya, walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Jadi bagi kalian para suami mendapatkan setengah dari harta peninggalan istri-istri kalian jika istri-istri kalian tidak memiliki anak. Jika istri-istri kalian memiliki anak, maka bagi kalian 1/4 dari harta peninggalan itu. Jadi hak suami di sini adalah 1/4 dari total harta tadi berarti. Ya, kemudian sisanya baru diberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Anak lakinya 1, anak perempuan 2. Anak laki 2 bagian, anak perempuan masing-masing 1, berarti ada 4. Jadi sisanya dibagi 4. Ya, laki dikasih 2, perempuan dikasih 1 bagian masing-masing. Ya, barakallahu fikum. Ya, syukran Ustaz wa jazakumullah khairan Ustaz. Ya, seperti masih ada waktu Ustaz. Ya, masih ada waktu, kita tanyakan satu pertanyaan ringan lagi Ustaz. Ada pertanyaan dari Akbar Ramdhani di Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya mau tanya, saya punya problem masalah warisan ibu saya meninggal dunia. Meninggalkan seorang ayah, ibu, suami, dan 3 orang anak. Coba ayah, Ibu, suami, ayah, ibu, suami, ya, terus dan 3 orang anak. anaknya anak apa ini? 1 laki-laki, 2 perempuan. Anak kandung. 1 laki,
2 perempuan. Oke. Warisannya belum dibagikan oleh suami dan sekarang suami meninggal dunia. Kami sebagai anak yang akan membagikan warisan bagaimana? Seperti contoh rumah misalnya, sertifikat tanah rumah atas nama suami yaitu bapak kami. Bagaimana cara menentukan harta dari ibu kami dan bapak kami? Sertifikat tanah atas nama suami. Ya, atas nama bapak kami maksudnya. Ini pertanyaannya yang punya duit ini siapa? Sepertinya problemnya ada di mereka belum membagikan warisan dari ibunya, namun ternyata sedangkan suaminya berhak mendapatkan, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih pertanyaan dari Akbar di NTB. Jadi pertanyaannya seorang istri, ya, seorang istri ini wafat, ya. Itu dia memiliki harta pribadi, ya. Dia punya harta yang bersifat pribadi, ya. Kemudian ahli warisnya, ya, bisa dilihat di mana, di layar, ya. Tolong teman-teman ditampilkan yang di layar. Jadi istri punya harta pribadi loh, ya. Jadi dia punya harta pribadi. Ahli warisnya siapa? Ahli warisnya di sini ada ada suami, ya. Kemudian ada siapa? Ayah. Ya, ayahnya si mayit. Kemudian ada ibu. Kemudian ada siapa lagi? Satu anak laki. Satu anak laki. Kemudian dua anak perempuan. Oke. Gimana cara membaginya? Cara membaginya suami, karena ada anak, maka suami mendapatkan 1/4. Si ayah karena ada anak 1/6. Si ibu 1/6. Ya, sisanya kepada mereka. Nah, gini ya. Nah, sisa kepada mereka. Oke, berarti kelipatan berapa nih? 1/4, 1/6, 1/6 berarti kelipatannya 12. Ya kan? 1/4 dari 12 berarti dibagi 4 3. Dibagi 6 2. Ini 2, sisanya berapa ini? Ini 5 7 berarti sisanya 5. Ya. Sisa 5. Anak laki-laki 2 di sini kan. Ya. Begini perhitungannya. Lalu si ayah wafat. Harta dari mana? Jadi harta ada double nih, harta pribadi. Harta pribadi, sertifikat tadi. Kemudian harta warisan ini. Warisan dari siapa? Dari ibu. Dari istri. Dari istri, Mas. Ya. Siapa ahli warisnya ayah ini? Ya. Ahli warisnya ayah ini. Siapa ahli warisnya ayah? Berarti ahli warisnya ayah adalah anaknya. Satu anak laki dan 2 anak perempuan. Ya. Berarti hartanya si ayah ini dibagi berapa? Dibagi 4. Ya kan? Jadi 4 dibagi 4. 2 buat anak, yang ini sisanya 2 dibagi 2. Yaitu 1. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah, Ustaz. Syukran Ustaz wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dengan berakhirnya jawaban tersebut maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita telah menjawab sekitar 10 pertanyaan pada kesempatan kali ini, 7-nya dari Dewan Redaksi dan 3-nya dari penelpon, Ustaz. Alhamdulillah. Ucapkan jazakumullah khairan Ustaz. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa selalu menuntut ilmu kepada Ustaz. Tapi Ustaz, ya,
Kemudian kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada seluruh para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, terkhusus bagi para penelpon yang telah meramaikan acara ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Nah, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas, dan tak lupa kami infokan bahwasanya kami mengajak para pemirsa untuk bisa mendukung kami dengan rekening aktif yang ada di layar kaca para pemirsa. Ya, kami ucapkan jazakumullah khairan. Ya, saya mewakili para kru yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan. Pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya Sudah bersuci atau belum? Kemudian bersuci Grogi karena kepepet waktu.